Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada video ini, saya ingin memaparkan tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Suyanti dari SDN Doyong 2, calon guru penggerak angkatan 9. Dan pengajar praktik saya Ibu Lintang Nawangsari, Sarjana Humaria, serta Ibu Nirwana MPD sebagai fasilitator. Latar belakang dalam sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah saya yaitu dalam upaya mewujudkan budaya positif, guru merupakan pemegang peran terpenting. Budaya positif bisa dimulai dari dalam kelas dengan membangun keyakinan kelas, di mana dalam proses pembuatannya melibatkan murid-murid diberikan kesempatan untuk membuat kalimat-kalimat yang memiliki nilai kebajikan untuk diyakini dan diterapkan agar tercipta lingkungan yang positif. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah 1. Menciptakan murid yang mempunyai kesadaran dari dalam diri untuk memiliki disiplin positif. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal melalui keyakinan kelas. Kemudian, tolak ukur dalam aksi nyata ini diantaranya 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara murid dan guru. 2. Murid menetapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu 1. Meminta dukungan kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Dukungan yang dibutuhkan dalam pembuatan aksi nyata diantaranya 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Peran orang tua dalam mengontrol budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah di ruangan ini dalam rangka pengimbasan guru penggerak tentang disiplin positif. Sebelum acara dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ulia. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
SDN Biong 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada yang masih guru di luar diperlukan? Oh iya. Baik Ibu dan Bapak, karena ini mungkin kita presentasi ya Bu ya, presentasi untuk guru penggerak ya. Kemarin alhamdulillah itu sudah presentasi dengan pembimbing. Sekarang presentasi itu melalui guru-guru kita semua. Baik Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah guru kita yang bisa untuk berprestasi atau untuk menampilkan atau calon kepala sekolah. Alhamdulillah ini calon kepala sekolah kan? Iya. Alhamdulillah yaitu calon kepala sekolah yaitu penggerak. Nah ini kita bisa diberikan contoh atau memberikan contoh kepada kita, yang mana setiap presentasi itu kita kita cermati dan kita pelajari, yang mana bahwa Bapak juga sambil belajar dengan adanya Ibu Yanti ini memang guru penggerak, dulu kita ada guru penggerak ya. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Yanti sudah bisa menampilkan ya Bu ya, jika kita menyampaikan soal salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau setiap umatnya pasti diberikan syafaat ya. Yang tidak diberikan syafaat itu adalah di luar daripada agama Islam. Amin. Bapak dan Ibu, yang mana Ibu Yanti ini gurunya kecil, otaknya besar, dan dipunnya juga cukup kalau dipotong sangat mulus banget, dan itu seperti gunung. Tapi dia, alhamdulillah, ini seperti 17 tahun. Di sini akan mempresentasikan yaitu adalah budaya positif. Artinya budaya positif kalau untuk penilaian Bapak itu budaya-budaya yang dilakukan di daerah, aku dilakukan dengan di sekolah-sekolah itu budaya-budaya yang positif ya. Kita bermacam-macam budaya, yaitu kita juga melakukan budaya yang negatif. Bukan itu berarti kita adalah budaya yang positif itu adalah perilaku yang sepertinya yang bagus ya. Dan juga kita harus berikan spot kepada guru kita, yaitu kepada Ibu Yanti, namanya Lili Yanti, ya namanya Lili Yanti, Lili Yanti, Lili Suyanti. Begitu langsung Lili, ingatnya ke Ibu Uli tuh. Begitu Uli, Lili, oh ada Suyantinya, ya asal kelihatan orangnya kurus aja dia. Setelah itu benar-benar diuji ya. Jadi kalau memang seandainya Ibu Uli, Ibu Eha, Bu Wiwi dan sebagainya, Bapak itu ingin ya ada di contoh-contoh di sini yang ikut, ayo Bapak
selagi bapak masih ada, belum pensiun, ayo. Kalau udah pensiun, bapak tinggal liatin aja, alhamdulillah. Itu guru doyong dua, alhamdulillah. Kan juga kan doa yang ini, ya. Jangan bilang enggak, nggak mau seget capek Nah ini kan berjuang demi bapak ibu prestasi ke depannya. Kalau memang ada kesempatan, ibu ibu Uli, ibu Wik masuk, capek belakangan. Kalau nego katanya gini, bilang aja bapak cintai itu bapak mah, tapi tugas jangan ini kan harus sesuai yang seperti dilaksanakan setiap hari, nanya atau berikan tugas ke yang lain. Ibu Yanti juga kadang memberikan tugas lain ya. Kalau keluar ditugas kasih ke orang lain, tugasnya ya enggak, alhamdulillah. Itu enggak berarti dia tidak melepaskan tugas. Kalau seandainya melepaskan juga, bapak boleh-boleh aja, jangan sering gitu Bu Yanti ya, karena mentang-mentang terus ini ya, ini namanya guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada kesempatan dalam kesempitan, ya kita jangan dimanfaatkan. Kalau memang kita masih bisa ngajar, ayo terus. Padahal Yanti rumahnya di ujung kulon loh, bukan di ujung Wetan. Kalau ujung Wetan di sana kan banyak, sana sekolah banyak, tapi di sini kenapa ke sini? Memang nasibnya dari doyong dua mungkin ya. Nah itu, nah ini bapak-bapak ibu-ibu, sebetulnya kasihan Pak Tono kalau menjadi kepala sekolah tuh Pak Tono tuh sebetulnya tuh, ya, yang boleh tuh Ibu Aja, Munawaro dan sebagainya, yang ini yang Pak Tono ini sebetulnya yang bapak ituin, karena nggak mau digituin, gue aja di guru penggerak, nggak mau Pak, katanya capek Pak, masya Allah. Ntar kalau udah agak rasa mindernya udah, kalau udah tua, ini dia sekarang menjadi pimpinan ya gitu, pasti dah gitu ya. Tapi bapak nggak apa-apa, anak buah bapak Ibu Ika udah jadi pengawas. Tapi kata saya, Ibu Ika jangan sombong, ntar kewalak. Enggak Pak, enggak apa-apa, jangan sombong lah hidupnya ya, jangan sombong. Ntar kalau sombong kewalak, ya nanti jangan sombong ya. Awas, sombong kewalak supaya itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini 10 orang sampai 12 orang, ya jangan sombong, udah aja. Kalau kita pemimpin jabatan itu bisa ditinggalin ya, nggak bakalan hilang jabatan ya. Allah yang menentukan. Yang penting kesombongan lah nggak boleh, mau yang penting benci, yang penting ayo rangkul dan sebagainya, ajak yang mau ajarin dan sebagainya, bantu ke sekolah nih kalau udah tua, bantu ya. Kelebihan daripada guru yang penggerak itu enak menyuruhnya. Jadi kadang sekarang ini udah bapak udah nih, kalau sekarang itu program yang di sekolah itu adalah program kurikulum merdeka, dibanyakan itu di guru penggerak. Jadi kalau bapak lihat YouTube, lihat yang ini ketinggalan. Jadi ini yang disebut guru yang dewasa, guru yang berprestasi, guru yang disebut guru andalan seperti ini. Jangan guru mentang-mentang kita guru, oh enggak begini, ini nggak ada pengalaman Bu, semua pengalaman. Saya juga dulu memang malas dengan kebenturnya, golongan, naik pangkat, itu akan sendirinya terpaksa harus. Jadi kalau memang seandainya sekarang yang digalakan itu adalah SKP, ya SKP. Katanya gini aja kemarin, yang sertifikat itu harus ada punya PMM. Kalau nggak punya PMM ininya dia ke acara selanjutnya yaitu pemaparan dari positif. Nah, untuk sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, saya sendiri Suyanti sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tangerang. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Lintan Nawangsari Sarjana Humaria, dan fasilitator saya adalah Ibu Nirwana MPD. Beliau tidak pernah hadir ke sini karena beliau rumahnya ada di Gorontalo. Jadi kita bisa bertatap maya ya setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya ya, pada hari ini saya ingin memaparkan konsep inti pada budaya positif yang nanti akan kita sampaikan atau kita terapkan atau kita implementasikan pada sekolah kita. Ya,
konsep inti pada budaya positif yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat yaitu posisi kontrol, kelima keyakinan kelas, dan keenam atau terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mendengar dari kata-kata itu. Apa sih perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin semuanya itu sudah mendengar atau belum nih Bapak Ibu guru? Ya. Oke, selanjutnya saya ingin memaparkan sedikit apa sih perubahan paradigma belajar. Next, Bu Laras. Oke. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid. Jika terlaksana dengan baik, maka akan memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, serta dapat menciptakan individu atau pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah budaya positif. Oke, tadi kan ada perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Ya, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, berwawasan global, kritis, bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Tepuk tangan dong buat Bu Wiwi. Oke. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam sebuah lagu untuk memudahkan anak-anak juga untuk memahami profil pelajar Pancasila itu apa saja sih, kriterianya apa saja. Mungkin itu Bu Yanti. Mudah menghafal dan memahami, karena memang dengan lagu itu anak-anak mudah. Dari pembelajaran pun kalau kita ubah dengan lagu, anak-anak semakin mudah untuk mengerti dan memahami ya. Oke. Itu kaitannya biar guru yang lain mengikuti pengembangan itu. Oh, mungkin sekarang lagi ngetrennya kan terjadinya perundungan ya. Dunia pendidikan kita ini sebenarnya lagi dalam masa kritis, di mana banyak terjadi perundungan di sekolah. Jadi ada lagu yang oleh para ahli dirubah. Akhirnya kami sebagai guru mengimplementasikannya di sekolah. Ada lagu mungkin semuanya bisa ya, kita sama-sama yuk. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. La 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 la. Ada lagi yang versi satunya lagi. Ya mungkin yang ini kita pertama memperkenalkan kita tuh semua berteman. Tapi dari efek berteman itu apa yang harus kita ciptakan? Ada lagi Mbak, mungkin ini semuanya. Kayaknya kalau ada musiknya lebih seneng lagi. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul
satunya adalah dari profil pelajar Pancasila ya Bu Yanti ya di situ. Jadi mungkin titip pesan buat para calon guru penggerak, karena pendidikan Indonesia ini sekarang kayaknya lagi menyedihkan ya. Kalau kita lihat di TV banyak sekali terjadinya bullying atau perundungan di sekolah. Mungkin nanti bisa dijadikan untuk program guru penggerak selanjutnya, bagaimana menghilangkan ataupun meminimalisir terjadinya perundungan di sekolah itu. Mungkin itu pesan saya ya Bu ya. Terima kasih. Iya Pak. Udah jangan saya lagi. Oke, terima kasih Bu Wi ya. Perundungan siswa. Nah, itu tadi adalah kaitan dengan perubahan paradigma baru ya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana sih mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol ya. Yang pertama yaitu stimulus respon. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya realita atau kebutuhan kita berbeda. Pasti dong. Antara saya dengan Bu Cahya itu pasti kebutuhannya berbeda. Nah, begitu juga dengan anak murid kita. Anak murid kita itu juga mempunyai kebutuhan belajar itu yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Ada yang dengan cara mendengarkan atau kinestetik ya, audio visual ya, itu macam-macam. Berarti kita sebagai guru kita harus memahami bagaimana sih memahami kebutuhan belajar siswa seperti itu. Nanti ada di slide selanjutnya, nanti akan kita bahas tentang kebutuhan belajar siswa. Kemudian stimulus respon yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya tentu pasti ya. Kita mempunyai gambaran wawasan yang berbeda-beda. Mungkin bagaimana dengan cara yang berbeda itu kita wujudkan dalam satu tujuan, yaitu mencoba mempunyai untuk bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana sih kita menyikapi tentang kebutuhan belajar anak kita. Seperti itu. Jangan orang lain yang akan maunya kita, tapi kita tidak mau mengikuti kemauan orang lain. Gitu. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan ya. Suatu perilaku buruk itu kita jadikan suatu pembelajaran, ya, supaya tujuan kita itu tercapai. Ya. Motivasi kita untuk mewujudkan tujuan kita, yaitu tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa atau kesiapan belajar anak-anak kita. Jangan memaksakan anak-anak kita pada maunya kita ya. Tapi kita tidak mau melihat kebutuhan murid. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya ya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul, orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa adalah kita sendiri ya. Orang lain itu tidak akan bisa. Bu Dewi tidak bisa saya kontrol. Begitu juga dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi juga tidak bisa mengontrol saya. Saya juga tidak bisa mengontrol Bu Wiwi. Ya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak mampu untuk mengontrol kita. Kemudian gagal. Ya. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama antara rekan sejawat atau teman sejawat, kita akan menciptakan hal-hal yang baru demi mewujudkan generasi penerus bangsa, ya, sesuai dengan profil SDN Dayung 2, yaitu sebagai pembelajar sepanjang hayat, ya, dan berwawasan global, mandiri, kreatif. Itu adalah visi SDN Dayung 2. Dari ada itu pasti kita akan menuju keberhasilan yang gemilang. Itu. Next Bu Laras. Jadi kita setiap ada permasalahan kita bahas. Ya. Jadi kita bahas jadi perbincangan dalam diri itu sendiri ya.
paradigma stimulus respon ke teori. Kita maksudnya gini, kita kepada arti ini kepada guru. Ntar yang jawab Bu Yanti kita. Ya, saya tanya nih, biar kita hidup nih. Sekarang ini teorinya di situ adalah respon dengan kontrol. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih kepada guru semua termasuk Ibu Yanti ya. Di sini pengubah paradigma artinya mengubah para ilmuwan, para guru dan sebagainya. Di situ adalah responnya dan juga kontrol. Artinya kontrol jiwanya, kontrol dirinya dan sebagainya. Nah, sekarang di situ setiap guru, setiap manusia tidak bisa dikontrol dengan masing-masing ini. Nah, sekarang kalau seandainya ada guru yang bermasalah, ya Ibu Yanti putus, ada guru yang bermasalah, itu dampaknya ada nggak ke murid? Ada kan? Contoh, tapi tidak Ibu Wiwi punya masalah dengan orang tua, dengan suami, dengan teman. Saking dia dengan adanya tuntutan mengajar, saking gendeknya ada kepala sekolah kan suruh ngajar, tapi dia tidak kontrol bahwa jiwanya itu seorang guru. Kadang-kadang secara refleks bahasa yang ditimbul. Jadi kalau ngajar dulu dikontrol begini nih, ada masalah nggak bakalan kontrol, nggak bisa ke anak 100% karena jiwanya terfungsi, benar kan? Ya, coba rasain ya. Kalau mengajar itu, di sini ada sudut paradigma berubah itu. Kalau mengajar itu tenang dulu. Jangan memberikan tanggapan. Tanggapannya. Jangan ini yang penting ngerti. Bapak pintar kalau pintar. Jadi mindsetnya guru itu keluar. Bapak tahu mindset guru itu sebelum panas gitu. Walaupun tidak guru penggerak, kalau dia bisa mindset. Ya, silakan boleh. Saya mencoba menanggapi. Iya. Di sini kan ada stimulus dan teori kontrol ya. Saya ngambil yang model berpikir menang kalah. Kalau stimulusnya kan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kontrolnya kita itu intinya harus menang semua, gitu kan? Ya, optimisnya kita harus menang gitu ya. Jadi menang semua, jadi nggak ada yang kalah, gitu aja sih Pak. Pendapat saya. Ya, silakan. Pendapat dulu. Jadi ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yanti yang saya hormati, pesan mungkin untuk sebagai calon guru penggerak sehubungan dengan presentasi Bu Yanti tentang budaya positif yang mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Misalkan nih saya ya Bu Yanti ya, saya selalu berpakaian acak-acakan. Ya menurut saya bagus. Itu stimulus respon saya ya. Saya mengajar sudah menurut saya udah berpakaiannya rapi, kemudian bersih, cantik lah, ya gitu. Itu menurut stimulus respon saya. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sehubungan dengan budaya positif dan teori ini bagaimana ya Bu? Kemudian kita menerapkannya sebagai ibu guru penggerak di SD Negeri Dayung 2, kedepannya akan bagaimana? Sesuai dengan yang Ibu presentasikan. Sekian mungkin ditunggu pencerahan. Terima kasih kepada Bu Yanti dan juga Bapak. Terima kasih juga. Yang disampaikan Bu Uli sangat bagus, yang disampaikan Bu Ella juga sangat bagus. Dan kalau kita mengamati masalah mengubah paradigma stimulus juga respon atau ke teorinya, teori kontrol, itu memang berlawanan ya Pak ya. Berlawanan. Kita oke, orang belum tentu oke. Orang oke, kita belum tentu oke. Jadi selalu ada baik dan buruknya.
Dan kita mengamati tadi Bapak menanyakan bagaimana kalau seorang guru punya masalah seperti ya ada teman kita semuanya ada. Mau siapapun terserah, teman kita yang jauh boleh. Sebenarnya balik ke diri kita masing-masing Pak. Kalau toh kita sadar, yakin pasti bisa, semuanya akan bisa. Tapi kalau kita memang merasa apa ya kata orang sekarang tuh gabut, bingung yang ada Pak, pasrahnya ke bingung itu saja. Tapi intinya kalau kita sudah memberikan respon, amanat atau pengertian, pemahaman semuanya, toh akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi intinya semuanya ada di keyakinan diri sendiri. Mau berhasil atau tidak, kita sesama teman sejawat saling mendukung untuk majunya guru penggerak PKN, guru penggerak Bu Yanti. Mudah-mudahan Bu Yanti ya semuanya harus berhasil dan kita bisa bekerja sama, baik teman sejawat, lingkungan dan POMG khususnya. Terima kasih Bu Yanti, itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stimulus respon ke teori kontrol yang tadi, orang lain itu bisa mengontrol diri kita ya. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tadi sebagai contoh Bu Eha memberikan jika Bu Eha memakai baju yang acak-acakan saat mengajar, itu bagaimana cara merubah stimulusnya? Nah, atau teori kontrolnya, karena dari teori kontrol tersebut itu yang bisa merubah adalah diri kita. Mungkin yang dimaksud di sini mungkin bukan berarti kita akan cuek, mungkin kita tetap memberikan masukan, ya. Bukan berarti entah itu mau diterima atau tidak, ya. Karena kita sebagai rekan guru, nah kita saling berkolaborasi, kita saling mengingatkan. Bukan berarti kita akan cuek-cuek aja dari yang adanya, yang bisa mengontrol diri kita ada dari kita sendiri, ya. Itu mungkin tidak seperti itu. Tetap kita memberikan masukan, Bu. Maaf ya Bu ya. Mungkin bagaimana ya, yang seperti ini nggak pantas. Nah, seperti itu. Itu hanya sebagai masukan. Entah mau diterima atau tidak oleh Bu Eha, ya itu berarti kan Bu Eha sendiri yang mampu merubah dirinya. Kalau memang Bu Eha itu menerima dari, oh iya benar ya, tadi masukan dari teman saya itu bagus juga sih. Oh berarti memang dari penampilan saya memang tidak bagus, berarti memang harus saya rubah. Mungkin seperti itu Bu Eha ya. Gitu. Jadi bukan kita ambil mentah-mentah, yang bisa merubah diri kita itu adalah kita sendiri. Memang betul, yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Tetapi orang lain juga bisa menilai atau memberikan masukan itu yang terbaik. Tergantung kita bagaimana akan menyikapi hal tersebut. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, maksudnya di sini yaitu kita menerapkan budaya positif atau disiplin positif. Itu harus muncul dari diri si anak itu. Tidak ada hukuman atau reward atau apa. Berarti muncul dari si anak itu sendiri. Misalkan dalam hal berpakaian, ini karena adanya peraturan, nah mungkin anak akan sadar. Nanti kalau saya tidak memakai seragam sesuai yang sudah ditentukan dari sekolah, maka nanti saya akan mendapat hukuman. Itu berarti disiplin positifnya masih tergantung dari peraturan. Nanti akan kita rubah. Bagaimana sih dari peraturan kita rubah menjadi suatu keyakinan? Nah, kalau peraturan itu ini sedikit ya. Kalau peraturan itu adanya tidak boleh. Nah, tetapi nanti dengan adanya keyakinan ya, yang kita buat ya, itu tidak ada kata-kata tidak boleh. Jadi kata-kata tidak boleh nanti kita rubah dengan kata-kata yang tidak ibarat kata negatif ya. Kalau tidak boleh itu kan berarti negatif, berarti kita rubah menjadi kalimat positif. Ya.
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berarti jagalah kebersihan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau peraturan itu sudah ada dan sudah ditetapkan dari sekolah. Tetapi kalau keyakinan itu akan kita yakini, kita sepakati bersama dan kita bentuk bersama. Dan nanti akan ada di slide berikutnya ya. Itu tadi tentang bagaimana menerapkan disiplin positif itu kita tidak perlu adanya ruwet atau nilai kebajikan, yaitu yang ada 3 macam dari nilai kebajikan, yaitu dari profil pelajar Pancasila, yaitu tadi yang ada dimensi pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari IPO Primary Year Program atau PYP ya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan yang ada dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, baik hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, mungkin dari nilai-nilai kebajikan ini mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin bagaimana sih cara penerapannya, atau ada yang memberikan tanggapan atau memberikan masukan supaya kita bisa melaksanakan dari nilai-nilai tanggapan, tanggapan atau komentar. Pak Tono? Oke. Sedikit saya mau tentang profil pelajar Pancasila di sini. Di sini kan memang ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini memang gampang diucapkan ya, tapi pelaksanaan selama ini kan kita lihat ada baik kita. Kalau itu akan sendiri, mungkin nggak mungkin tanpa ada contoh yang lain. Ya kan? Kita tahu di situ tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kunci utamanya. Ada berwawasan global itu. Kalau kunci utamanya kan harusnya beriman. Kalau anak tidak melaksanakan itu, bagaimana kita untuk mewujudkan profil muda pelajar Pancasila itu? Itu aja yang saya tanyakan. Oke. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Tono, bagaimana? Mungkin cara pengucapannya sih gampang sekali ya. Kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Bagaimana cara penerapannya seperti itu ya Pak Tono ya? Ya. Mungkin dengan cara kita membiasakan atau 5S itu aja kita sudah termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Ya, kita biasakan anak kita sebelum masuk, ya kita anak-anak diusahakan untuk bersalaman, kemudian saling kita menegarkan senyum, ya, sapa, kita menyapa, anak juga menyapa kepada kita. Kita setiap hari Jumat, setiap hari pun kita juga melaksanakan doa. Sebelum dan sesudah pulang sekolah pun kita berdoa. Nah, itu merupakan ya dari perwujudan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita mengadakan rohi setiap hari Jumat, itu pun juga sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai religius yang kita tampilkan pada diri anak kita. Mungkin seperti itu Pak Tono. Mungkin ada yang memberikan tanggapan atau tambahan? Doa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, sesudah belajar. Itu salah satu penanaman tentang beriman kepada Tuhan. Karena kan di sini kan kita dengan berbagai macam agama, ya tidak semuanya Islam. Tapi dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabarnya, dia salim, itu sudah salah satu penanaman beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya harus sholat ngaji, kalau menurut saya ya Bu ya, gitu. Jadi mungkin beriman itu ada hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minanas. Jadi kita juga harus bilang ke murid kita, hubungan kita itu tidak hanya dengan Allah, kita juga dengan manusia harus baik hati.
Salah satunya untuk mencegah terjadinya kembali lagi perundungan ataupun bully. Mungkin seperti itu Bu Yanti, tambahan dari saya. Terima kasih. Pada beriman dan bertakwa, apalagi kalau kelas siang itu kita setiap sore itu ada sholat asar berjamaah ya. Kita luangkan waktu, mungkin memotong waktu istirahat anak itu mungkin 15 menit untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Itu sudah berlangsung sudah berapa lama ya? Pokoknya sudah mulai itu udah berapa, kalau nggak salah sih sudah hampir 1 bulanan ini sudah melaksanakan sholat berjamaah sholat asar ya. Itu untuk kelas siangnya betul. Mungkin Bapak memberikan tanggapan. Jadi gini Ibu dan Bapak, saya menambahkan di dalam IBO itu ya, di sini, di situ ada hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias dan partisipasi dan sebagainya, kreatif. Ada empati dan simpati. Nih kurang ikhlas, di situ ada simpati, empati. Kalau simpatinya doang, empatinya tidak ada. Cuman contoh Bu Yanti sakit, contohnya biarnya Ibu Yanti sakit, aduh kasihan amat Ibu Yanti sakit. Tapi dalam segi Guru penggerak sekolah, jadi kebetulan Pak selama ada Bu Yanti, alhamdulillah yang kelas siang sudah menunaikan sholat jamaah. Alhamdulillah. Kalau yang pagi mungkin nggak sempat ya, karena siang jam 12 sudah pulang, jadi mungkin sholatnya di rumah. Alhamdulillah tiap sore yang melakukan sholat berjamaah, sholat asar. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yanti, semoga selalu berkembang dan lebih maju. Amin. Terima kasih. Oke, siap. Kayaknya diskusi kita semakin seru ya. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, kita SBI dulu biar menegangkan otak-otak kita dan otot-otot kita yang mungkin sedang tegang. Ya, ini SBI-nya tidak ikutin, mungkin sambil berdiri ya, semuanya sambil berdiri. Jadi biar oke. Ayo Pak, cepat. ini masih enggak apa-apa, enak banget. Asik.
Oke, itu tadi ada papan, sandang, pangan, kesenangan, ya, ketenangan, ya, ketenangan di dalam beribadah itu tadi kata Bu Eka. Karena sudah menua, sebelumnya belum ya, masih muda. Oke. Selanjutnya tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar pokok, ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup yang tadi ada membutuhkan papan, pangan, sandang, ya, dan ketenangan. Kemudian kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita manusia pasti membutuhkan rasa cinta dan sayang kita, ya, dari orang-orang di sekeliling kita. Baik itu dari pasangan kita, dari anak kita, dari teman kita. Kita pasti membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian lanjut yaitu kebutuhan penguasaan, ya, kebutuhan penguasaan kita sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua di rumah punya penguasaan, ya, menyuruh anak, ya, itu termasuk kebutuhan penguasaan. Bisa walaupun ayo nak, ini nak, dan itu termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan kita membutuhkan refreshing, ya. Kita membutuhkan refreshing, membutuhkan hiburan, ya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kita juga butuh kebebasan, ya. Kita tidak mau dikekang sama orang lain. Kita juga tidak mau dikekang oleh diri kita sendiri, ya. Kita butuh bebas, ya. Tidak seperti di penjara, gitu. Oke, next Bu. Nah, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Itu adalah ada motivasi ekstrinsiknya, ya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pastikan anak seperti itu, ya. Ayo nak, kerjakan PR biar nanti kamu dapat nilai bagus, nanti kamu tidak dihukum. Berarti kan dia menanyakan, setelah saya melakukan hal itu, apa yang akan saya dapatkan? Berarti mendapatkan nilai yang baik dan kepuasan, ya. Kemudian untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu kita akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu tadi. Kalau kita tidak mengerjakan, si anak itu tidak mengerjakan PR atau tugas-tugas yang kita sampaikan, pasti kan kita akan mendapatkan hukuman. Pasti yang ada di benak pikiran si anak itu pasti seperti itu. Betul tidak ibu dan bapak? Betul. Ya. Kemudian itu adalah motivasi ekstrinsiknya. Kemudian motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian murid itu akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Jika hal-hal tadi kita lakukan itu, kita akan menjadi apa sih? Kalau kita ranking 1, kalau kita semua kerjakan, kita akan mendapatkan apa? Seperti itu. Pasti itu bertanya. Tapi diri kita sendiri pun juga bertanya, ya. Itu. Kira ada yang mau bertambahkan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Itu tadi ya udah sebenarnya dari motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak, belajar atau mencapai tujuan tertentu. Ya, motivasi eksternalnya itu motivasi yang datang dari luar diri seseorang seperti tekanan dari lingkungan, tuntutan orang lain atau hadiah yang akan diterima. Yaitu tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang tadi dari eksternal tadi, murid akan bertanya, setelah saya akan melakukan ini, saya akan mendapatkan apa? Gitu. Berarti kan ada dorongan dari orang lain atau tuntutan. Kemudian motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang seperti keinginan untuk mencapai tujuan pribadi, untuk memuaskan kebutuhan dalam diri. Nah, itu adalah kebutuhan internal ini untuk memuaskan kepuasan diri kita.
internal. Kemudian next Laras. Nah, ada 5 posisi kontrol pada diri kita, ya, pada seorang guru. Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat merasa bersalahkah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ayo, mungkin bisa Bapak Ibu guru menerapkan pada diri kita sendiri. Apa sih? Kita itu posisi kontrol kita itu sebagai apa? Mungkin gitu. Mungkin sebelum saya menerangkan apa itu sebagai penghukum, sebagai teman, merasa bersalah. Nah, sekarang saya akan bertanya dulu. Mungkin pada 5 posisi kontrol tersebut, nah, Bapak Ibu itu sebagai apa ya? Mungkin boleh. Kalau menurut saya, khususnya saya mengajar di kelas ya, saya hanya berlaku sebagai teman agar lebih dekat dan akrab, bersahabat, kekeluargaan terhadap teman-teman dan anak-anak, biar anak-anak merasa dekat, tidak takut, dan paling tidak dia punya aspirasi atau apa ya, ada yang disampaikan memang dari hati ke hati. Itu saja Bu Yanti, terima kasih. Oke, itu tadi Bu Haji Munawara sebagai teman. Next ya Bu. Oke. Mungkin dalam contoh penerapan posisi kontrol, ya, ada kasus, contoh kasus ya, seorang siswa yang sering datang terlambat. Ya. Sebagai penghukum, yang pertama, ayo berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Mungkin seperti itu. Kita memberikan hukuman kepada anak kita yang sering datang terlambat. Seperti itu. Terus bagaimana sih cara guru itu sebagai pembuat rasa bersalah? Sudah berapa kali kamu terlambat? Tetap saja datang terlambat. Nah, itu. Berarti kan mengejar si anak itu. Nah, kemudian kita sebagai teman, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai teman, berarti merangkul. Ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah pasti dong, kalau melihat anak didik kita yang sering terlambat, pasti, ayo, kamu kan sering terlambat nih. Konsekuensinya apa nih? Pasti seperti itu. Benar gak Bu, Pak? Ya. Ya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer berarti kita menanyakan kenapa dari hati ke hati. Itu fungsi kontrol kita sebagai manajer. Ya. Mungkin kelima kontrol tersebut, ya, fungsi kontrol tersebut mungkin ini semua sudah pernah kita alami. Ya. Baik itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, bahkan sebagai manajer pun kita sudah lakukan itu semua. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan atau menerapkan fungsi kontrol kita sebagai manajer. Jadi anak itu tidak merasa ketakutan atau seperti apa. Ya, kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan hati ke hati, ya, seperti itu. Next Bu Laras. Oke, selanjutnya dari tadi 5 fungsi kontrol itu kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri atau implementasi keyakinan kelas di latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ya, itu. Kemudian upayanya itu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan
semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah, ya. Kalau tadi yang sudah saya singgung di awal, kalau peraturan kelas yaitu sudah ada dari hanya disepakati oleh hanya ditentukan oleh satu orang, tapi semua orang harus mengikuti semua peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama dan kita yakini bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Kemudian next Bu. Ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Tadi kita ada fungsi kontrol kita sebagai manajer, ya. Dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Ya. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki hukuman. Ya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu validitas tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita menstabilkan tindakan? Ya, kita menanyakan dulu kenapa. Nah, kemudian validasi tindakannya mungkin nanti ada sedikit contoh atau video tentang penerapan segitiga restitusi. Next Bu. Nah, ini adalah contoh yang kemarin sudah saya lakukan. Kebetulan memang ini benar adanya. Setelah saya tanya dan saya tidak mengada-ngada, memang ini kasus nyata, ya. Yang ada di SD 2. Ini kebetulan anak kelas 3D kemarin sempat marah-marah, ya. Sempat marah-marah karena memang pekerjaan itu memang benar dicontek sama temennya, gitu. Itu sedikit ada videonya sih itu sebenarnya. Itu sedikit diputar sedikit, ya. Sedikit aja. Boleh. Banyak, ya. Itu adalah sedikit cuplikan tentang penerapan penyelesaian suatu permasalahan tentang segitiga restitusi. Kita menanyakan dulu identitas tindakan, kemudian validitas tindakan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya. Apakah perbuatan seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau tidak, seperti itu. Sebenarnya sih ada video untuk membuat keyakinan kelas, ya, cuman belum dimasukkan. Nah, ini tentang ini anak yang sering terlambat memang. Ya. Ini anak kelas 4D, parologi, itu anak yang sering terlambat, padahal masuk siang, ya. Tapi tetap aja sering terlambat. Memang sebenarnya
Sebenarnya sih ini bukan kita mengada-ngada, memang sebenarnya memang ada apa adanya gitu. Ya. Kelas 4A gitu. Kemudian lanjut Bu, itu sedikit ya tentang cuplikan dari ya, itu tadi ya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, namun ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya untuk ya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukan hal ini karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Next Bu. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Karena guru merupakan manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kita pastinya sebelum kita mengontrol diri kita dulu ya. Menerapkan pada diri kita belum menjadi pribadi yang baik, dan supaya kita bisa menerapkan pada segitiga restitusi tersebut atau budaya positif. Itu paparan tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita dan menjadikan anak didik kita itu anak-anak yang baik. Tidak menjadi hanya melakukan sesuatu karena, tetapi karena atas dasar dari dirinya masing-masing. Kesadaran mereka akan hal itu penting, kesadaran akan kebaikan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penerapan budaya disiplin positif di sekolah kita. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kata-kata bijak yang akan kita sepakati
Ini nanti kertas kalian tulis, bisa kalian tulis dari sekarang. Nanti kalau sudah, kalian bisa tempelkan di papan tulis. Oke, silakan menulis kata-kata bijak, ya. Nanti ditempel di papan tulis. Kata-kata bijak. Ya. Misalkan tadi yang udah Bu Guru contohin, kalau peraturan itu menggunakan kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata tidak semua peraturan. Tetapi kalau keyakinan adalah buangan sampah. Jangan menggunakan kata-kata nggak bisa. Nggak usah banyak-banyak, ya. Sedikit aja, Bu. Iya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aisyah SPD. Saya sebagai tenaga pendidik di SDN Doyong 2, Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Saya juga adalah teman sejawat dengan Ibu Suyanti SPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Suyanti yang sudah mensosialisasikan dan menerapkan budaya positif di lingkungan SDN Doyong 2. Alhamdulillah, berkat sosialisasi yang diajarkan beliau di lingkungan SDN Doyong 2, saat ini siswa kami di SDN Doyong 2 sudah mulai terbiasa ramah kepada semua orang, mengucap salam saat bertemu, menyapa, kemudian selalu mengucapkan terima kasih kepada guru, teman, atau siapapun yang sudah membantunya. Alhamdulillah, Bu Suyanti sudah menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Dan berkat beliau juga, saya sebagai guru di SDN Doyong 2 tentu merasakan hal positif atas apa yang sudah diterapkan oleh Bu Suyanti ini, dan tentu saya juga meniru beliau menerapkan budaya positif dan budaya keyakinan kelas, sehingga menurut saya hal ini akan berdampak positif pada hasil pembelajaran, dan tentunya yang utama adalah pada pembentukan karakter yang baik dari siswa. Karena dengan budaya positif dan budaya keyakinan kelas ternyata bisa berdampak akan lebih dekatnya secara psikologis antara guru dengan siswa, sehingga hal ini akan berdampak positif, akan tercapainya profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk Ibu Suyanti, tetap semangat dan terus menularkan pengetahuannya kepada kami. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmin, kelas 3B dari SDN Doyong 2. Terima kasih Bu Yanti yang sudah mengajari saya tentang budaya positif, pembuatan keyakinan kelas. Saya sekarang mengucapkan salam bila bertemu guru, teman, dan orang tua. Saya sekarang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, baik di rumah maupun di sekolah, berjamaah dengan teman-teman. Terima kasih Bu Yanti yang sudah membimbing violin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata budaya positif. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.